kita bisa minta kok tentunya. Karena kita sudah punya Roh Kudus, kita bisa minta supaya kita diberi hati yang lembut. Yang kedua, konsistensi dalam hidup sebagai terang. Dunia mengamati setiap detil hidup kita, termasuk bagaimana kita menangani kesulitan dan konflik. Jadi, kalau kita punya masalah, kita datang ke Tuhan, bukan cari bantuan, tanya sana, tanya sini, lebih-lebih tanya lagi orang pintar gitu loh. Jadi kita harus hidup seperti seorang pelari maraton yang harus menjaga stamina hingga garis akhir. Begitu juga dengan hidup kita. Jadi hidup sebagai terang membutuhkan konsistensi dalam iman dan perbuatan. Jadi karena kita adalah surat Kristus yang terus dilihat dunia, maka kita harus jaga. Kalau evaluasi gaya hidup kita, apakah hidup kita mencerminkan kasih Kristus? Apakah tindakan kita sesuai dengan ajarannya? Kalau belum, mulailah dari hal kecil seperti menunjukkan keramahan, memberikan pengampunan, dan membantu sesama dengan tulus. Kalau bantu, harus tulus. Jangan ada udang di balik bakwan, orang bilang. Saya membantu karena ada apa-apanya. Saya membantu orang yang bisa membantu saya suatu saat nanti. Nah, kalau memberi pengampunan, ini juga banyak masih orang percaya, masih banyak yang tidak bisa memberi pengampunan. Kadang-kadang mereka masih sakit hati, masih punya kepahitan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua. Jadi kita harus hidup mencerminkan kasih Kristus. Kita tidak bisa memberi pengampunan, tidak bisa memberi maaf, minta Roh Kudus. Yang kedua, mungkin gunakan kesempatan sehari-hari untuk bersaksi. Baik bertanggung jawab dalam percakapan. Apa dari perkataan kita bisa membuat berkat, bukan menjatuhkan. Tindakan kita juga tidak melukai orang. Jika ada teman yang sedang dalam kesulitan, jadilah pendengar yang baik dan tawarkanlah untuk mendoakan mereka. Yang tiga, berdoa agar hidup kita menjadi alat Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita agar hidup kita menjadi saksi yang efektif bagi Kristus. Karena semua ini datang dari Tuhan. Kita tidak bisa beli pengampunan, kita tidak bisa beli sukacita, kita tidak bisa beli kedamaian, kita tidak bisa beli dengan bahagia. Semua yang dari dunia itu semua bohong. Yang hanya bisa memberikan kita damai, sukacita, sejahtera. Itu hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus.
Sebagai penutupnya, mari perlu kita tahu, pelayanan misi dan penginjilan tidak selalu membutuhkan mimbar besar, tetapi dimulai dari gaya hidup kita yang mencerminkan kasih Kristus. Karena hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh dunia. Marilah kita menjadi terang bagi dunia, menunjukkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi berkat kemanapun kita berada. Jadi pelayanan misi dan penginjilan dengan gaya hidup kita, tunjukkanlah pada dunia, pada sekitar kita, keluarga kita, bahwa kita adalah surat Kristus. Kita jadi terang bagi keluarga kita, komunitas kita, di tempat kediaman kita, supaya kita bisa jadi berkat kemanapun kita berada. Ada amin. Mari kita tutup. Saya tutup. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu di pagi ini. Hamba-Mu mau berdoa, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu untuk membawa Injil kepada dunia. Biarlah hidup kami menjadi terang yang memuliakan nama-Mu. Jadikanlah hidup kami alat-Mu Tuhan, untuk memancarkan kasih-Mu kepada dunia. Pakailah kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.